Tahu berkualitas bagus, teksturnya lembut, dan gampang hancur. Tapi kalau Sobat Unyil nemuin tahu yang teksturnya kenyal, wajib curiga. Jangan-jangan pakai pengawet. Detektif Unyil menelusuri lokasi pembuatan tahu putih berskala industri rumahan. Di sini terlihat bahan baku pembuatan tahu. Yes, kacang kedelai. Sekilas tidak ada yang aneh dengan proses produksi tahu putih di sini. Para pekerja sibuk mengolah kacang kedelai. Keanehan baru muncul ketika tahu sudah jadi. Pas proses perendaman, salah seorang pekerja menuang cairan dari jeriken ke dalam ember. Ini proses apa ya, Mas? Kita beli kayak loh, di sini beraya ya, kepanan. Ya main awet, main atas barang, main satu tulis apa ya. Oh. Pembuat tahu mengakui kalau cairan yang dituang berbahaya. Misal ke orang cukup, iya mas tahu lah. Hasilnya kan ya berdoa apa itu? Berdoa ini masalahnya kadang ya. Nggak apa itu kadang rugi ya. Rebut lelang ya, berapa aja. Hasilnya memang mengejutkan. Tahu-tahu ini jadi gak gampang hancur. Lebih kuat. Dan jelas lebih awet. Bahkan sampai seminggu ke depan. Tapi hasilnya bir, luwe ator sama kopi. Luwe awet, kalau luwe kenyal luwe ator. Kulitnya. Jadi kalau tahu gak cepat laku terjual pun, penjual gak rugi. Harga tahu ini sekitar 75 sampai 80 ribu per ember. Pembuat tahu mengaku kalau pengawet jenazah ini dibelinya berasal dari sebuah toko kimia. Kalau bentuk mundur, ini toko kimia kan kono. Jari-jari kan itu orang lupa nanti. Detektif Unyil mendatangi toko kimia yang dimaksud dan berusaha membeli bahan pengawet. Rupanya pengawet ini tidak dijual bebas. Enggak dia kan? Enggak, kan enggak jual yang jual ini. Kalau dulu kita tuh izinnya tuh mengecer. Jadi kita bisa ke konsumen langsung. Sekarang itu kita izinnya naik. Jadi kayak agen. Iya agen. Jadinya kita harus cari agen untuk yang pelanggan langsung. Persyaratannya sangat ketat. Mulai dari fotokopi NPWP, surat bermaterai, hingga surat rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Selain itu, belinya gak boleh eceran. Harus dalam jumlah banyak, minimal 10 liter. Tidak hilang akal, Detektif Unyil mendatangi lokasi lain. Pasar gelap inilah yang ternyata menjual pengawet jenazah. Mulai dari jeriken kecil 1 liter hingga yang besar dengan isi 5 liter. 5 literan tak sih? Lah, anane sing sik seliteran. Pira lagi? Saiki 100.000. Berapa lagi? Waduh, bapak muda saiki. Masih pas net lot. Ya lah, harus itu. Berbeda dengan di toko kimia tadi, di sini pembelian bahan pengawet bisa diecer. Padahal pengawet kimia sangat berbahaya jika dikonsumsi manusia. Dari namanya saja sudah pengawet jenazah. Diperuntukkan bagi jasad yang meninggal.
Kalau dicampur ke dalam makanan dan dikonsumsi manusia, efeknya gak main-main. Pusing, mual, diare adalah gejala awal. Dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan ginjal, hati, hingga paru-paru. Nah, supaya nggak kecele, Detektif Unyil punya tips nih. Gimana membedakan tahu berpengawet dan yang enggak? Ciri paling mencolok jelas dari kekenyalannya. Tahu berpengawet teksturnya jauh lebih kenyal dan padat. Bahkan cenderung sangat keras. Bila dibandingkan dengan tahu yang tidak berpengawet, terlihat sekali bedanya. Warnanya juga cenderung mengkilat. Aromanya juga terasa kimia. Dari segi harga, tidak ada bedanya dengan tahu asli. Karena tujuan pelaku menggunakan bahan berbahaya supaya tahu bisa terus awet sampai laku terjual.